Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Pada video kali ini, kita akan berbincang dengan seorang sosok legendaris yang berada di balik maraknya stiker bis, baik itu bis akap maupun bis pariwisata. Beliau adalah Haji Muksin, pemilik dari M2M Stiker. Saya mewawancarai beliau ketika baru saja mengganti stiker di armada bis STJ Rubia beberapa waktu yang lalu. Langsung kita ikuti wawancaranya Sobat Traveler. Jadi saya dengar cerita nih Pak Muksin ini legendaris di bidang malah biasa aja di bidang perstikeran bis nih. Kayak gitu ya. Gimana kisah awalnya gimana nih Pak? Dulu itu sebenarnya itu berawal dari hobi sih Mas. Hobi beli stiker, malah dulu hobinya beli stiker Mas. Terus waktu itu saya mau lulus skripsi di, saya sebenarnya kuliah di Bogor, Universitas Juanda, itu angkatan 95. Terus mau selesai skripsi itu karena ada kesamaan judul dengan anak Jogja, makanya saya ke Jogja, maksudnya biar nggak sama gitu loh Mas. Akhirnya saya ke sana, pas waktu luang itu jalan-jalan, nah ketemu sama juraganya stiker dulu, namanya Mas Tambang. Mas Tambang Stiker itu dulu legend juga di Jogja. Nah, ketemu di situ, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Kok kayaknya menguntungkan gitu. Keuntungannya tuh hampir 100% loh, Pak. Dari modal gitu. Ya, dari modal. Misalkan 5.000 jual 10.000. Jadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat lah kayak gitu. Nah, dari situ saya tertarik. Dulu waktu ibu saya masih hidup waktu itu ya, almarhum, saya modal pertama dari ibu tuh 200.000 rupiah. Dulu modal jadi awalnya di Jogja dulu. Ya bukan juga. Oh, cuma belajarnya. Cuman belajar di Jogja gitu. Nah, dari itu saya minta uang sama ibu. Bu, minta uang dong buat beli stiker gitu. 200.000 loh, itu banyak banget. Waktu itu kan 200.000 kan termasuk banyak gede ya, loh. gede ya. Iya. Tahun-tahun hampir tahunnya 99 lah, 99 gitu. Kata ibu, Bu aku mau jualan gitu, mau jualan stiker gitu. Ya udah kalau mau, alhamdulillah dikasih. Mulailah itu Mas dari situ. Dulu saya di emper. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu pertama awal dulu jualan di emper jalan. Dulu saya punya temen namanya Muksin juga. Namanya sama saya. Cuman dia angkatannya hampir sama sekolahnya, cuman beda sekolah. Karena dia udah nganggur di rumah, dia kan dia nggak punya kerjaan kan, saya tak ajak gitu. Jadilah itu pertama di emperan Cina, toko emas itu. Di daerah mana? Daerah Randu Dongkal itu. Randu Dongkal. Daerah asli saya kan Randu Dongkal. Nah dari situ Mas, belum ada kan waktu itu, belum ada orang jualan stiker, belum ada. Stiker yang cutting stiker yang kecil-kecil itu loh. Belum kan ada Dunlop. Betul. Zaman PRD, Pirelli. Pirelli, ya kayak gitu-gitulah. Nah, dari situ kemudian terus berkembang sampai saya bikin kios kecil. Itu tempatnya punya kakak, tapi tak pakai saya. Dari gitu berkembang terus sampai punya kios sendiri. Sampai sekarang punya berarti 4 cabang. Di mana aja cabangnya? Cabangnya masih di daerah situ juga, Randu Dongkal, Belik, Pemalang dulu. 4 cabang itu ya sekarang sampai sekarang. Skill cutting stiker tuh butuh skill kan Mas? Nah itu belajarnya dari mana? Dulu, ya ini cerita awal-awal dulu di Jogja itu ketemu sama bos, namanya dulu Area Stiker dulu. Orangnya baik banget, orang ke Chinese tapi dia baik gitu loh. Dia ngajarin saya dari nol. Saya bilang ke bos Arya, bos, aku mau beli cutting stiker di sini, tapi aku minta diajarin gimana nih. Saya di sana 10 hari Mas. Belajar ya. Jadi kuli gitu, jadi ikut orang-orang di situ gimana cara mengoperasikan dan lain-lain. 10 hari lah sekitar itu. Nah dari situ saya bisa. Emang itu otodidak sih sebenarnya. Ya kan. Tapi harus ada bakat sepertinya Mas. Ya kalau memang kayak gitu tuh ini telaten sebenarnya. Betul. Itu modal utama ya.
orang kadang-kadang nggak bisa, tapi kalau telaten nanti dia Ah, bisa. iya, iya. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, awal mulanya bikin stiker itu stiker untuk personal kan? Iya, belum personal. Belum Terus personal. baru mobil. Sekarang kan terkenal di dunia bis nih, Iya, iya. legendary banget nih ya. Nah, Itu gimana awalnya? oh gitu, ini cerita ini jadi berhubungan sama seorang kru bis di PO Haryanto. Ah. Awalnya di situ, namanya Pak Kalik. Pak Kalik Sadam. Ah. Sekarang bawa Tato 505. Tato 505. Itu yang awal-awalnya mengenalkan, saya dikenalkan dengan temen orang sini, orang Tegal. Terus kita pernah membajak besar-besaran PO Haryanto sampai berapa unit itu di Stikerin semua? SPBU Muri. Oh. Padahal cuma COD stiker sebenarnya. Oh iya, ya Cuman COD ya, ceritanya kan juga iya. ya. Kan cuma COD stiker. Cuma yang berhenti itu sampai 5 unit. Waktu itu kan komunitas juga ya. Iya, iya. Kan aku masuk komunitas juga di Bismania Community. Nah, pas ngumpul anak-anak, nah itu heboh banget Mas itu. Pertama kalinya PO Haryanto dibajak di Tegal itu. Heboh. Ada anak-anak Bismania, 5 unit berhenti semua, termasuk PO Santika tuh waktu itu ada yang ikut. Oh, Satu temannya Pak berhenti Kalik juga. ya. Nah itu awal-awal di situ. Terus dikenalkan saya dengan guru yang lain, masuk dengan ownernya Mas Rian. Mas Rian. Itu kan karena saya juga zaman dulu kenal bis yang pakai stiker itu kan dulu nggak ada ya, nggak tren kayak Nggak sekarang. kayak sekarang. Nah sekarang kan dengan booming ya udah berarti lebih banyak pangsa pasarnya berarti bis gitu. Ya sebenarnya Atau- kalau sekarang, iya saya kalau spesialis sih enggak. Tapi kalau banyak orderannya emang sekarang dari bis. Dari bis banyak. Itu pemasangan memang di situ atau gimana? Biasanya dulu itu sebelum ada tol itu biasanya di Pantura. Ah, berhenti di. Dekat terminal. Oh, Dekat terminal ada garasi PO Hermanto. Terus nggak masang di situ. masang situ. Ya. Bisnya berhenti di situ masang. Di situ. Proses pemasangan satu bis kira-kira berapa lama? Tergantung sih, kalau sekedar rubia kayak gini, kalau nggak sama nyopot ya, kalau nggak sama nyopot itu 10 menit saya bisa. Oh, asal udah bersih Atau udah bersih 10 langsung. menit. Kalau dengan copot, Kalau nggak copot, lihat yang dicopot. oh tergantung Kalau yang kemarin ya lumayan lah, hampir 20 menitan. Oh. Jadi ya sekitar setengah jam setengah jam selesai. kalau sama nyopot. Jadi sekarang bis apa aja nih yang udah dipasangin? Hampir semua bis atau gimana? Hampir semua. Yang belum pernah, yang sangat susah itu Raya. Raya saya pernah. Oh, Raya. Raya kan memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi saya pernah masang. Dan sampai sekarang belum dicopot. Oh, Iya. Terus Gunung Harta pernah. Sinar Jaya pernah. Haryanto Sudiro jangan tanya. Terus yang susah Laju Prima yang Laju Rubiba pernah. oh pasang juga. Ada yang Beberapa. kru-kru ya, kru-kru Yang- dulu itu kan Murni Jaya kan Oh iya, susah mah. nggak bisa dulu. Langsung di pull klotok. Iya. Tapi ada pada bandel. Cuman Sekarang pasang lagi. akhirnya Sekarang. kapok. Ayo. Yang orang kantor pada kapok sekarang. Jadi biarin Murni Jaya Ya kan karena pas ada. mereka kan alasannya tepat ya untuk nickname promosi, tapi promosi juga. pertama saya lihatnya memang stiker itu pertama nickname, yang kedua jadi identitas Ya, bis ya. betul. Ya kan? Lihat nomor lambung yang di sini. Betul, betul. Ya, itu pasti Ini enggak, itu memang dari aku itu, dari M2M stiker. Oh. Ide pertama. awalnya. Awal dulu masang di Kalimosodo. Oh iya, AR Mas Ahok. 03. Belum, Oh, belum Mas Ahok. Ahok. Masih Mas Yoyo. Oh, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Itu pertama masang, Mas. Dulu aja Mas Yoyo sempat apa ya? Underestimate. Ah, Dibaca bisa apa enggak sih gitu. Nah setelah itu Mas booming benar Booming. sampai sekarang. memang yang saya ketahui kan dulu itu ya ID apa nama bis itu dari plat nomor ya. Ya, Ingat plat nomor. kalau Ya. zaman dulu kan pasti Ya, ya. kita ke agen dikasih plat nomor bis. Belakangnya. Oh, jadi Dua- belum dua nomor, oh, dua nomor belakang. belum, Ya. nah dua nomor belakang belum ada nama, belum Ya. ada nomor. Nah berarti dengan adanya penomoran, penamaan ini berarti berkah lah ya buat Mas. Berkah buat tukang stiker. Beberapa perusahaan otobis kan sekarang memberi nama Iya. banyaknya, sudah tidak pakai. Oh ya. Terus sekarang kan ada peraturan dari Disub juga Mas. Yang Gimana? harus nyantumin PT. Itu Oh iya, berkah loh, betul. stiker itu. Semua bis harus dikasih PT-nya. Saya ya? pernah Mas masang itu hampir 25 bis dalam sehari untuk masang PT itu. Iya Mas. Lumayan juga. 25 bis.
PO Navitran. Navitran ya. Tegal itu semuanya itu saya pasang semua. Jadi karena dia cocok sama Pas lah apa desain. terus orangnya kalau dikomplain langsung ya Servis lah ya. ya mas kurang ini ya itu udah diain Kerjain. dulu gitu, jangan alasan lah pokoknya, namanya juga ya orang kan kita jual jasa ya. Betul. Kita kan bikin konsumennya puas. Nggak sekali ya. Iya. Nah kalau misalkan ini ada misalkan konsumen nih, ada bismania atau mania dari satu bis pengen bikin, itu kontak kemana mas? Biasanya saya kalau Facebook kan saya ada, terus Facebook bisnis juga ada, terus nomor WA udah tersebar ya. Kalau dulu sih Ada awal-awal ada adminnya. juga ada sih. Tahu mas langsung? Masih personal. Ah. Ada yang di WA di 08222 658 0978. Izin saya tulis boleh? Boleh nggak? Terus satu lagi, ini kan jujur aja masalah desain nih. Itu mas dapat idenya dari mana? Kalau desain ada beberapa masukan. Saya punya orang di belakang saya. Oh ada yang desainer ya. Oke. Ada, Karena ada juga. saya melihat kemarin pas Rubia ini ganti font ya, kan fontnya tadinya font apa sih? Aku kurang tahu itu. Ya, sebelumnya- Aku udah dikirim langsung itu. Oh, yang saya tahu itu kan fontnya New Santika kan, Iya, dari ya sama iya, lah, betul, betul mirip, kan? mirip, ya. Yang Rubia pertama. Nah kemarin diganti, saya penasaran. Iya. Oh ganti, saya penasaran ini orangnya siapa? Saya pengen tahu. Kebetulan banget tadi masnya nelfon. Kalau itu aslinya desain. idenya, ide. Desain itu dari orang Kuningan malah. Oh. Namanya itu kita promosi nggak apa-apa. Oh, nggak Dia apa-apa, juga- nggak apa-apa. Dia juga termasuk Stiker. hampir bukan stiker, dia desainer sebenarnya. Oh. Termasuk yang berperan besar di bis Kuningan. Oh, oke. Bis Kuningan kan heboh, Mas. Oh heboh banget. Nggak tahu ya, Luragung dan Luragung, lain-lain. Termuda dan itu dia termasuk yang Oh. master lah gitu. Oke, oke. Walaupun dia nggak masang, tapi kebanyakan Idenya aja. tukang stiker di sana itu didesain sama dia. Oh, oke. Namanya RGS. RGS. Itu namanya Facebooknya namanya Rival di iya. Oke, nanti saya tuliskan Boleh, di boleh. deskripsi ya biar Iya. sama-sama promosi kita. Nggak masalah. Ini kan kalau menurut saya sekarang ini dunia bis lagi booming nih mas. Iya. Dengan hadirnya sebenarnya udah 2 tahun terakhir lah ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih kapan bisnis mas ini mulai meledak lah? Mulai tahun berapa? Meledaknya sebenarnya kalau meledak itu sekitar tahun mulai nickname itu mulai Dipakai. Itu memang sebenarnya kalau soal nickname dulu kan Sudiro belum ada ya. Nah, Berarti emang Pewarian. tadi ya. Iya. 2018-an Dia ya. memang dari dulu juga sebenarnya dia udah Sudah pakai nickname. Cuman kecil di belakang. Belum terang-terangan Iya, pakai nickname. Belakang pojokan tuh. Ya di bawah Pojokan, kanan kiri. belakang pojokan kaca yang Di bawah kaca ya? Nah, itu. Itu dulu di situ. Ah, Mulai saya pasang pertama itu dulu berarti seingat saya ya, itu saya langsung ke garasi bisnya Pak Ali Kantong kali kantong ya. Immortal. Oh Immortal. Saya diliatin sama mandor-mandor loh, masang sendirian dengan tangga seadanya, masang lurus apa enggak? Dan alhamdulillah lurus. Kita Ya. kalau nggak salah masang itu mas, Immortal. Itu saya ingat. Itu pertama ya. Iya. Kalau tato itu kalau sama Pak Kalik itu malah COD. Jadi Pak Kalik masuk Langsung. sendiri. Ah. Nah, gitu. Dan pahaliknya. Kalau bener-bener ya di dalam artian sampai masang ke garasi itu Immortal. Dulu sempat dites juga sama Pak Haji. Nih, suruh masang batik dulu unit kesayangannya yang kosor. Ya. Mas Topan namanya mas? Mas Topan sama Hurricane. Hurricane. Kaca samping sebelah kanan Kan itu pecah. Pecah. Mau nggak mau harus dipasang lagi kata Pak Haji. Pasangnya harus malam ini. Pas bisnya mau ke barat. Kita ketemu di rumah makan di Menara di Beleri. Valeri. Gak ada tangga Pak itu mas. Benar. Itu pakai mobil. Aku kan waktu itu Oh, bawa tas bawa mobil. Luxio, pakai Luxio. Tangganya pakai mobil. Dinaikin. Enggak, Mepetin. mobilnya dipepetin, saya naik di atas mobil. Itu, saya ingat aja itu. Wajib liatin. Gitu. Ya, oh ternyata bisa. Oke deh mas, makasih banyak informasinya. Sama-sama, ya. Makasih
Makasih banyak, nanti saya kasih link di deskripsi ya. Boleh. Salam pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.